Halo, kembali lagi di All About Batak Toba. Sebelum kita lanjut video ini, aku mau ajak kalian buat subscribe dulu dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Kali ini kita ada di sesi belajar bahasa Batak Toba, sudah di episode yang ke-6. Buat yang pingin tahu episode 1-5, nanti aku akan taruh linknya di description. Boleh dicek ya setelah selesai nonton video ini. Topiknya adalah bagian tubuh manusia. Jadi, dalam bahasa Batak Toba itu, bagian-bagian tubuh memiliki bahasa halus dan juga bahasa kasar. Nah, supaya nggak salah, ayo kita lanjut tonton videonya ya. Di sini aku udah kasih format nomor, bahasa Bataknya, kasar, dan halusnya juga. Langsung aja nomor 1, daging atau tubuh. Kasarnya bisa daging, sebenarnya ini juga bisa halus sih. Terus halusnya pamatang. Ini yang paling sering digunakan seperti di kitab misalnya. Jadi disebutnya pamatang. Contohnya, aku lagi nggak enak badan. Hasit dagiku. Atau badanku nggak berdaya, aku lagi lemas gitu. Gale pamataku. Biasanya gale pamataku ini lebih sering digunakan saat misalnya kita mendengarkan satu berita kabar duka cita yang membuat kita tiba-tiba kaget gitu, terus jadi sedih. Nah, kita biasanya menggunakan gale pamataku, artinya kita gak berdaya. Next, kulit. Hulik kuling. Hulik kuling. Jadi NG yang pertama itu kita baca K dan H berubah menjadi K. Hulik kuling. Kepala. Kasarnya ulu, halusnya simanjujung boleh, simajujung boleh. Tergantung daerahnya, kebiasaannya menyebutnya apa. Mata. Bisa disebut mata juga. Aku nggak tahu mata ini sebenarnya bahasa serapan atau memang bahasa Batak. Tapi kebiasaan sehari-hari lebih sering menggunakan mata. Tapi kalau halusnya untuk orang tua misalnya atau untuk orang yang kita segani secara adat, kita sebutnya simalolong. Simalolong atau simanonggor. Itu di berbagai daerah beda-beda ya. Bisa simalolong, bisa simanonggor. Terus hidung, igung, igung, persis bacanya dan tulisnya, igung. Dan halusnya adalah parnianggoan atau silumandit. Jadi penggunaannya dibedakan ya, kapan kita menggunakan yang kasar, kapan kita menggunakan yang halus. Kalau yang halus biasanya kita gunakan pada orang tua misalnya, atau yang kita hormati secara adat. Siapa sih yang kita hormati secara adat? Sudah pernah kita bahas, nanti linknya aku taruh di description. Pipi, kasar, bohi, bohi, halus, hurum, hurum. Kening, perdopahan, perdopahan, atau pardopakan, tergantung daerahnya. Ingat ya, M dan P kalau bertemu jadi P, berubah jadi PM-nya, jadi pardopahan. Ingat di pelajaran sebelumnya. Alis, alis sehari-hari tetap menggunakan alis biasanya. Salibon untuk bahasa halusnya. Mulut, bahasa kasarnya baba, tapi ini sangat kasar ya. Baba, ini kasar banget. Karena memang baba ini sering digunakan untuk memarahi seseorang. Untuk mengungkapkan amarah, misalnya babami gitu. Ini mulutmu. Ini kasar, makanya jarang sih penggunaan baba ini, bahkan ke sesama teman juga jarang sekali. Nah, kalau halusnya itu pamangan atau simak kudap, tergantung daerahnya. Pamangan, simak kudap. Ingat ya, NG ketemu K, NG-nya berubah jadi K. Kemudian bibir. Kasarnya bibir,
halusnya sitalbeon. Tapi kalau di daerahku sendiri, kalau mau bilang bibir, tetap kembali ke mulut sih, jadi pamangan gitu. Untuk orang tua kita bilangnya pamangan, walaupun dia sebenarnya bibir. Dagu, osang. Nah, osang ini kadang bisa sangat kasar, kadang bisa sangat halus. Kalau misalnya untuk mengekspresikan kemarahan, biasanya orang bilang, osang nih, gitu. Itu udah kasar banget. Tapi kalau pembagian jambar dalam adat Batak itu, justru osang disebut dengan osang, gitu. Nggak ada nggak ada bahasa lain yang sejauh yang ku ingat dan ku dengar ya. Lidah, kasarnya dila, halusnya simerhuat. Gigi, kasarnya nyinyi, halusnya ipon. Ipon, bukan iPhone ya. Terus telinga, kasarnya pinggol, pinggol, halusnya sipareon atau simanangi. Sipareon, simanangi. Jadi simanangi itu arti sesungguhnya si pendengar gitu. Jadi supaya halus si pendengar gitu ya. Rambut, kasarnya obuk, obut. Nah, aku lebih sering bilang obut, belakangnya T. Jadi memang tergantung daerahnya ya, mau sebut obuk, obut ya biasanya udah auto mengerti sih. Terus halusnya sitarupon, sitarupon. Leher, rukung. Nah, aku juga nggak bisa simpulkan sih rukung ini kasar apa halus. Tapi sejauh yang aku tahu belum ada bahasa lain rukung kalau di daerahku ya. Dan aku nggak tahu di daerah lain apa ada bahasa halus lagi. Apa ada yang lebih halus dari rukung. Bahu, abara, abara. Tangan, sehari-hari sejauh ini kita tetap menggunakan tangan sih kalau di daerahku pada khususnya. Tapi tetap ada daerah yang menggunakan bahasa halusnya si pangido. Si pangido kalau diartikan secara langsung adalah si peminta. Pergelangan tangan, pargolangan nih tangan, pargolangan nih tangan. Jari-jari, jari-jari atau halusnya siripuon, siripuon. Ingat M ketemu P, M-nya berubah jadi P. Kuku, sisilon, sisilon. Perut, butuha, siubeon, halusnya siubeon. Tapi ada beberapa daerah yang mengatakan boltok. Aku nggak tahu boltok ini kasar apa enggak. Tapi beberapa daerah aku sering dengar boltok. Pusar, pusok, pusok. Dada, adora. Ingat N ketemu D, N-nya berubah jadi D. Adora. Punggung, bisa sasap, bisa sasak, bisa tanggurung. Sasap, sasak, tanggurung, tergantung daerahnya. Pinggang, goting, goting. Halusnya siholtingon. Tapi di beberapa daerah goting ini juga termasuk sudah halus sih. Siholtingon ada daerah yang menggunakannya, tapi ada yang bahkan nggak tahu. Di daerahku ini jarang banget, hampir nggak pernah aku dengar nih siholtingon di daerahku diucapkan. Nah, kalau misalnya mau bilang pinggangku sakit, hacit gotikku. Next, pantat. Karena kita sedang bahas anggota tubuh, jadi kita bahas semuanya ya. Ini kita nggak lagi bahas bahasa-bahasa kotor. Pantat kasarnya ihur, ihur. Halusnya tambon. Atau mungkin di beberapa daerah kebalik juga sih.
Ya pokoknya bisa ihur, bisa tambon. Kemudian paha, hahae. Nah, paha ini juga termasuk salah satu anggota tubuh manusia yang paling sering digunakan untuk mengekspresikan kekesalan, kemarahan terhadap seseorang. Misalnya, hahaim atau hahema. Itu artinya bukan pahamu lah, bukan gitu. Kalau diartikan sebenarnya kan begitu. Cuman ya artinya memang kamu kesal aja pada seseorang, kamu marah pada seseorang gitu. Bisa mengatakan hai hai, bisa menggunakan hai, sah-sah aja ya. Selanjutnya lutut, dugul-dugul. Penulisan dan pembacaannya sama, dugul-dugul. Terus mata kaki, mata niarini pat, mata niarini pat. Nah, mata niari ini sebenarnya bahasa Batak dari matahari. Mata niarini pat. Betis, bitis. Bacanya bukan bitis ya, karena bahasa Indonesianya betis, bukan berarti bahasa Bataknya bitis, tapi bitis. Terus pergelangan kaki. Kasarnya pargolangan nipat. Sorry kepotong ya, ini pargolangan nipat. PAT. Halusnya pargolangan ni simanjojak. Simanjojak atau bisa bacanya simajojak, boleh. Terus yang terakhir kaki, pat, kasarnya pat, halusnya simanjojak, simanjojak atau simajojak. Di sini aku mau kasih info tambahan mengenai bagian-bagian tubuh manusia yang sering digunakan orang Batak untuk mengekspresikan kekesalan atau kemarahan terhadap seseorang. Cuman ini selain mengekspresikan kekesalan, bisa juga untuk bahan bercandaan. Bisa jadi kasar, bisa jadi nggak kasar. Saat digunakan untuk kekesalan ini memang kasar, tapi saat digunakan untuk bercanda jadinya nggak kasar. Jadi tergantung situasinya ya. Yang pertama ulu atau kepala, biasanya sebutnya ulu mak atau ulu mima. Terus yang kedua baba atau mulut, ekspresinya biasanya babami, ababam, babam mak. Terus hahae, hahema, hahaem. Terus matami, misalnya matamu, jangan lihat-lihat gitu, matami. Cuman kembali lagi seperti yang aku bilang tadi bahwa ini bisa jadi sangat kasar saat memang mengekspresikan sesuatu kekesalan atau kemarahan. Tapi justru jadi bahan candaan atau lelucon saat memang dalam situasi bercanda gitu. Selanjutnya dagu. Bahasa Bataknya osang. Ekspresinya osang-osangmu, osang-osang mih. Yang keenam gigi, ngingi. Ekspresinya ngingimi, ngingima. Tapi dua ekspresi ini, dagu dan gigi, kalau diekspresikan memang cenderung kasar ya. Nggak ada untuk bahan bercandaan. Jadi benar-benar kasar aja. Untuk bercandaan nggak digunakan sama sekali. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini di sesi belajar bahasa Batak Toba episode yang ke-6. Kalau kamu suka, bantu like-nya ya. Terus kalau ada pertanyaan atau ada masukan, silakan aja tulis di kolom komentar. Dan kalau menurut kamu video ini, pembelajaran ini bermanfaat untuk orang lain, silakan share juga linknya. Kita ketemu lagi di next episode. Horas!